Halo, selamat malam. Selain informasi tadi, kami juga akan menyajikan rangkuman informasi terkini lainnya yang terjadi sepanjang hari ini dalam CNN Indonesia The World Tonight bersama saya, Diana Valencia. Kita ke informasi pertama, seorang pelajar menangis histeris setelah motor yang kendaraannya dibawa kabur oleh orang tak dikenal di jalanan perairan Parigi, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten, Senin siang. Diduga pelajar tersebut korban hipnotis. Puluhan wisatawan penumpang kapal terombang-ambing di perairan Kepulauan Seribu pada Selasa siang. Hal itu terjadi setelah kapal yang ditumpangi mengalami mati mesin. Evakuasi dilakukan tim gabungan rescue Gulkarmat Kepulauan Seribu dan Basarnas DKI Jakarta. Sebuah toko kelontong yang menjual bahan plastik dan korek api di Pandeglang ludes terbakar. Kebakaran terjadi akibat keponakan pemilik toko bermain korek api. Sementara itu di Tasikmalaya, kebakaran melanda sebuah rumah 2 lantai di kawasan padat penduduk dan membuat warga panik. Aksi pengemudi Pajero yang memamerkan benda yang diduga senjata api kepada pengendara lain kini tengah diselidiki Polda Metro Jaya. Sepasang suami istri tega membunuh seorang balita yang merupakan anak angkatnya. Balita malang ini dibunuh dengan ditenggelamkan di dalam ember cat ukuran 25 kg. Kita ke informasi lain, banjir merendam permukiman warga di Jalan Damai Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur Selasa siang. Penyedotan menggunakan pompa portable dilakukan petugas sumber daya air bersama PPSU untuk membuang air yang tak bisa mengalir akibat ditutupnya drainase. Saat Anies Baswedan pertimbangkan buat partai politik. Presiden Joko Widodo mengungkapkan tak akan berkantor di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur selama 40 hari. Jokowi mengaku akan berkeliling melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah. Jelang berakhirnya masa jabatan, Presiden Jokowi gencar berpamitan dan meminta maaf. Saat berkunjung ke Pasar Delimas di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Presiden Jokowi berpamitan dan meminta maaf pada para pedagang dan warga di pasar. Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono menitikan air mata saat berpamitan dengan anggota DPR RI pada Senin kemarin. Setelah batal maju pilkada, Anies Baswedan mempertimbangkan membuat partai politik sendiri. Menurut calon presiden pemilu 2024 ini sekarang sedang dalam proses kajian. Tidak diusungnya Anies Baswedan sebagai calon gubernur Jakarta oleh partai politik ternyata berbuntut pada kekecewaan pendukung Anies Baswedan. Belakangan para pendukung Anies yang biasa disebut anak abah menggaungkan gerakan coblos 3 paslon di media sosial. Gerakan coblos 3 paslon ini pun direspon sejumlah pihak yang berkontestasi dalam Pilkada Jakarta. Selasa pagi, bakal calon wakil gubernur Jakarta Rano Karno menggelar silaturahmi dengan beberapa relawan pendukungnya. Pertemuan berlangsung di kediamannya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan itu dibahas segala macam persoalan yang tengah terjadi di Jakarta. Dari Jakarta kita beralih ke Jawa Tengah. Pemilihan Gubernur Jawa Tengah menjadi salah satu medan perang yang sengit bagi partai politik. PDI Perjuangan yang mengusung pasangan Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi berharap tidak ada kecurangan dan intervensi dari institusi negara seperti saat Pilpres lalu. Sementara koalisi Kim Plus ataupun koalisi Indonesia Maju Plus yang mengusung pasangan Ahmad Lutfi dan Tash Yassin optimis menang mutlak. Sehari setelah ditetapkan sebagai ketua tim ses pemenangan Ridwan Kamil Suswono, Ahmad Sahroni menyatakan mundur. Selasa pagi, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Tuli Kurnia memastikan koalisi Indonesia Maju baik-baik saja dan masih menunggu keputusan terkait siapa pengganti. Mendapatkan menu sehat dan bergizi bisa dilakukan dengan cara sederhana. Para ibu PKK memasak untuk para siswa demi mendapatkan makanan sehat saat launching uji coba makan siap bergizi di Sumedang, Jawa Barat. Skuad Garuda harus puas dengan 1 poin usai ditahan imbang 0-0 oleh Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan saat ini kita tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Diego Basro di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta lewat sambungan telepon. Selamat malam Diego, saya mau tanya bagaimana analisa Anda terkait pertandingan malam hari ini dan apakah banyak kekecewaan atau justru antusiasme penonton yang tergambar usai laga malam ini? Silakan Diego, laporan Anda. Ya, selamat malam Diana.
Selanjutnya, warga merekam momen menegangkan saat kawanan kuda berlarian menjauh dari kebakaran hutan di Nevada. Usai mengidap kanker selama berbulan-bulan, Princess of Wales, Kate Middleton, mengumumkan bahwa dirinya telah memasuki babak baru dalam pemulihannya dan telah menyelesaikan perawatan kemoterapi. Keluarga kerajaan Inggris merilis video momen hangat antara Kate dengan suaminya, Pangeran William, serta anak-anak mereka. Berikut laporan Julia Shatterley selengkapnya untuk Anda. Seorang warga merekam momen menegangkan saat kawanan kuda berlarian ke jalan. Diduga kawanan kuda ini berusaha berlari menjauh dari kebakaran hutan di South Reno, Nevada. Sebuah rekaman video menunjukkan momen detik-detik Menara Hertz yang berada di Louisiana, Amerika Serikat diledakkan. Menara Hertz sebelumnya dikenal sebagai satu-satunya gedung pencakar langit tertinggi di wilayah tersebut. Dalam hitungan detik, gedung yang memiliki 21 lantai ini, Paus Fransiskus menyerukan untuk melakukan segala sesuatu guna mencegah terjadi pelecehan terhadap anak-anak dan remaja. Hal ini ia sampaikan pada hari pertama kunjungannya di Timor Leste, Senin kemarin. Seorang bocah terjebak di bawah reruntuhan setelah terkena serangan Israel di Gaza. Penyelamatan berlangsung dramatis. Sementara itu di Amerika Serikat, polisi melakukan pencarian seorang balita berusia 3 tahun di tengah ladang jagung. Kondisi yang gelap saat malam dan lahan luas sempat menyulitkan pencarian. Rapat paripurna DPR. Rapat paripurna ke-6 masa persidangan 1 Dewan Perwakilan Rakyat Selasa pagi mengambil keputusan tingkat 2 terhadap usulan calon Hakim Agung dan Hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung. Rapat tersebut memutuskan tidak menyetujui 12 calon anggota yang diusulkan Komisi Yudisial saat hendak menjalani fit and proper test di Komisi 3. Materai elektronik disinyalir menjadi penyebab jutaan pencari kerja gagal melakukan pendaftaran dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil. Trafik pengguna yang tinggi saat membeli e-materai tidak dapat ditampung oleh server. Begitu juga saat proses pembubuhan pada dokumen pendaftar. Lalu seperti apa materai elektronik atau e-materai? Berikut penjelasannya untuk Anda. Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia, The World Tonight. Tim balap sepeda Jawa Timur cabang sepeda Gunung Putra berhasil memborong 2 medali dalam kategori individual downhill PON ke-21. Medali ini menjadi emas keempat bagi kontingen Jawa Timur di cabang sepeda gunung. Dan informasi tadi sekaligus menutup CNN Indonesia The World Tonight malam hari ini. Saya Diana Valencia beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.